Dugaan yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu itulah yang telah membinasakan kamu. Kita nggak keluar-keluar dari zona yang ini nih, nggak enak ini gitu, karena sangkaan kita memang, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini hari yang baik ya untuk kita semua, selalu dalam perlindungan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini aku mau membahas tentang salah satu ayat Al-Quran yang relate banget dengan hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Nah, sebenarnya banyak ya ayat Al-Quran yang relate dengan hukum law ini. Tapi aku pengen bahas yang surat yang ini ya, yang aku mau share kali ini itu. Entah kenapa waktu pertama kali buka Quran gitu ya, ayat ini nih yang kelihatan di mata aku gitu. Dan ternyata saat pertama kali ngelihat ini, ayat ini ya, artinya langsung kepikiran ke hukum tarik menarik. Oh, ini pas banget sama hukum tarik menarik. Nah, selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah, salah satu alasan aku percaya mengamalkan dan mempraktekkan ilmu the law of attraction atau hukum tarik menarik ini adalah karena hukum law ini ada relate ya, dan sejalan atau sama maksud dan tujuannya dengan kitabullah ya, Al-Quran. Nah, di video kali ini itu aku mau membahas tentang Quran surah Al-Fussilat teman-teman, ayat 23. Itu berkaitan dengan prasangka, di mana ya ilmu loa ini ya itu juga sangat erat kaitannya dengan prasangka. You attract what you are, kan quotes-nya seperti itu ya. Kamu mendapatkan yang sama denganmu. Ya, sama dengan apa? Yang kamu pikirkan, kamu rasakan, itu semua terangkum dalam prasangka. Oke, sekarang yuk kita sama-sama coba tadaburi ya Quran surat Fussilat ayat ke-23 yang artinya, dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Nah, di sini jelas sekali bahwa kita ya yang rugi kan berarti nggak beruntung ya. Mungkin sekarang keadaannya lagi nggak beruntung dalam masalah, yang nggak keluar-keluar dari masalahnya gitu ya. Nah, itu jelas di sini ya dikatakan itu karena dugaan mereka sendiri. Makanya penting sekali ya di dalam LOA atau the law of attraction itu menjaga sangka kita. Nah, prasangka itu munculnya dari mana sih? Sebenarnya benar-benar awalnya itu ya dari pikiran kita, teman-teman. Pikiran kita terhadap orang lain, terhadap situasi ya, terhadap kondisi kita sekarang ya, itu yang menciptakan prasangka. Ya, prasangka yang kita lepaskan kepada orang, kepada keadaan, ya kondisi, itulah prasangka kita yang kita berikan kepada Allah. Itulah yang terjadi. Ada juga ayat Quran yang menyatakan kita nggak akan bisa merubah kehidupan kita ya. Kita kalau mau merubah hidup, maka rubahlah diri kita. Ya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum tersebut tidak merubah ya apa-apa yang ada dalam dirinya. Gitu, yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sih? Yaitu adalah pikiran dan perasaan. Nah, jadi di sini penting banget untuk kita ya membentuk mindset ya, pola pikir yang benar, yang positif. Supaya apa? Supaya realita kita ya, realita hidup kita berikutnya itu ya juga positif gitu. Nah, sebagai contoh ya kemarin di video aku tentang lunas hutang tuh ya dengan jalur langit, itu kan ada beberapa yang statementnya itu kayak berhutang itu bukan melulu gaya hidup gitu loh. Ada juga yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya kan di situ dia hidupnya kekurangan gitu ya secara materi. Nah, kenapa bisa terjadi itu gitu loh? Kita nggak bisa juga menyalahkan nasib, nggak bisa menyalahkan orangnya juga nggak bisa gitu. Itu ya sebenarnya kalau menurut aku ya, itu awalnya dari mindset teman-teman, pola pikir kita yang setiap hari melihat hal yang serba kurang ya,
mungkin penghasilan kita kecil gitu ya, terus kita kebutuhannya banyak gitu ya. Nah, kita ke distract dengan realita tersebut gitu, sehingga pada saat kita menerima penghasilan, aduh ini nanti kurang deh, ini nanti nggak cukup deh gitu. Pikiran kita selalu seperti itu setiap hari, setiap bulan gitu ya, selalu kayak gitu. Kita keterpengaruh dengan realita sekarang. Makanya penting banget untuk memunculkan rasa qanaah, rasa cukup atas pemberian Allah ya. Makanya kalau kita di satu sisi kekurangan, misalnya kekurangan hal materi gitu ya, berarti kita harus fokusnya jangan kekurangan materi itu tadi, tapi fokusnya adalah keberlimpahan yang udah Allah kasih. Contohnya harga mata kita, anggap aja hitung duit lah kalau kita kekurangannya dalam hal duit ya. Kemudian telinga kita yang mendengar, harga telinga kita, harga mulut kita yang bisa bicara, harga hidung kita yang bisa menghirup nafas, tangan kita yang bisa bergerak, badan kita semuanya yang sempurna, ini berapa dihitungkan rupiah. Nah, kita fokus kepada keberlimpahan itu gitu loh. Kalau kita fokusnya kepada rasa kurang hari ini yang nggak ada, ya kita akan mengundang kekurangan-kekurangan lainnya. Kita nggak akan keluar dari zona kekurangan, teman-teman. Jadi kalau kita kekurangan dalam satu sisi uang, coba hitung keberlimpahan yang Allah kasih ya, hitung secara materi. Oh, rumah, aku masih punya rumah. Rumah ini berapa harganya? Berarti aku kaya ya gitu, aku berkelimpahan gitu. Terus apalagi nih, aku punya kendaraan, hitung secara materi kendaraannya gitu. Jadi coba kalau misalnya kekurangan dalam segi duit ya, hitung segala yang kita punya itu dengan duit gitu. Pasti kita bisa gitu, sedikit demi sedikit, step by step ya, per tahap gitu ya, kita akan bisa merasakan lebih fokus kepada yang sudah Allah kasih. Sama halnya dengan kita sakit, kayak aku dulu sakit parah yang udah nggak bisa apa-apa, yang aku pikir aku tuh udah nggak hidup lagi gitu ya. Kalau aku kedistract dengan realita hari itu ya, saat itu aku nggak bisa apa-apa ya, aku mungkin nggak akan bangkit dari keterpurukan yang nggak enak itu tadi gitu, yang sakit itu tadi gitu. Tapi karena di sini aku tahu salah aku di mana ya, kok nggak berulang terus kok ini nggak sembuh ya, nggak ritmenya kayak gitu terus ya sakit aku ini ya gitu. Nah, meninggal enggak juga gitu ya, sehat enggak juga, ada di tengah-tengah, masih antara gitu. Nah, tapi aku tahu gitu salahku, karena aku terfokus pada rasa sakitku. Ketika aku fokus kepada rasa sakitku, aku sudah mengeluarkan sangka nih, dugaan. Apa dugaannya? Aku sakit. Itu dugaannya. Ya, sangka yang keluar gitu. Makanya nggak sehat-sehat, nggak sembuh-sembuh gitu. Saat aku merubah mindset aku bahwa aku sehat, aku kuat, akhirnya perlahan-lahan ya sehat gitu, pulih gitu. Karena mindset ini tadi teman-teman, pengaruhnya luar biasa ya, sangat berpengaruh. Makanya kenapa aku pakai hukum law ini atau the law of attraction? Karena memang aku sudah membuktikannya, aku sudah merasakannya. Kalau misalnya agak susah nih ya memunculkan rasa sehat karena saat ini kita nggak berdaya sakit gitu ya. Nah, kita ingat-ingat waktu kita sehat dulu. Oh ya, aku dulu waktu sehat bisa ke sana, bisa ini, bisa itu. Ingat-ingat itu, syukuri itu dan rasakan. Aku pasti bisa kayak dulu lagi. Ya, aku harus sehat lagi nih. Aku sehat lagi nih, pasti bisa gitu. Itu yang hari-hari dimunculkan mindsetnya, pola pikirnya gitu. Nah, sama kalau misalnya sekarang kita kekurangan, kita kan dulu pernah nih ada uang banyak gitu ya, atau yang sekarang kehilangan pekerjaan gitu ya. Dulu kan kita pernah ada kerjaan tuh gitu. Nah, itu kembali ke flashback ke sana, diingat-ingat rasanya gimana sih rasanya aku dulu punya banyak uang ya gitu. Aku dulu kerja, aku dulu jam segini gini gitu ya. Nah, itu rasakan keberlimpahan dulu waktu kita punya gitu. Itu gimana rasanya? Syukuri. Nah, itu yang kita munculkan setiap hari gitu. Meskipun sekarang kita lagi nggak ada, tapi yang muncul rasanya itu rasa waktu dulu tuh ada gitu loh. Jadi atau sekarang kita merenungi diri kita yang berlimpah ini gitu, dari mata, dari ujung kaki ke ujung kepala gitu. Ya, jadi fokusnya itu adalah yang kelebihannya gitu loh, bukan kekurangannya ya, bukan realitas sekarang. Kalau realita yang gak enak, kita ke masa-masa kita enak, ke masa-masa kita sehat, itu feel itu yang kita bawa pada saat sekarang ini gitu, realitas sekarang. Dan sangat relate dengan ayat-ayat Al-Quran, contohnya dengan Quran surat Fussilat ayat 23 tadi. Jadi tadi kan dinyatakan teman-teman ya, bahwa dugaanmu itulah yang telah dugaan
Yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu itulah yang telah membinasakan kamu. Kita nggak keluar-keluar dari zona yang ini nih, nggak enak ini gitu. Karena sangkaan kita memang, aduh aku nggak punya duit, kurang ya. Yang kita undang ya kekurangan lagi gitu. Kemudian sakit, aduh sakit. Rasa kita tuh rasa kesakitan melulu gitu loh. Jadi yang kita undang ya nggak sehat-sehat gitu. Ini realita hidup kita hari ini adalah hasil dari sangka-sangka kita di masa lalu, pola pikir kita di masa lalu gitu ya. Dan pada saat kita ingin merubah hidup kita yang sekarang ya, dari nggak enak ke menuju nggak enak, dari sakit ke menuju ke sehat, itu kita pertama kali harus kita ubah adalah apa yang di dalam diri kita dulu gitu, terutama pikiran dan perasaan, karena ini adalah pikiran adalah gerbangnya gerbangnya perasaan gitu, gerbangnya semesta kita tuh ada di pikiran. Kita mikirkan A terus kita rasakan A-nya itu bener-bener A itu kayak gini kita merasakan banget, ya akan terjadi A itu gitu. Nah, makanya penting banget untuk merespon segala sesuatu dengan cara yang positif. Kita mau realitanya apa nih? Aku mau realitanya berkelimpahan ya. Jadi kita harus pikirannya harus mencari sisi berkelimpahan yang ada sekarang gitu. Kalau susah untuk menimbulkan itu, banyak kok keberlimpahan yang kita bisa renungi, tadaburi ya, itu di dalam diri kita sendiri ini, di diri kita yang Allah kasih ini. Kita hanya mendapatkan apa yang kita sangkakan kepada Allah ya. Allah sesuai prasangka hambanya, apa yang kita sangkakan, apa yang kita pikirkan, rasakan, itulah yang akan terjadi di hidup kita. Nah, disinilah pentingnya kita menerapkan the law of attraction atau hukum tarik menarik. Menerapkan teknik ini berbarengan dengan riyadhah yang kita jalani supaya selaras ya, semuanya ya kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita benar-benar harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya realita kita hari ini itu tidaklah terlampau penting ya untuk menciptakan masa depan kita. Yang terpenting itu adalah respon kita. Respon itu adalah dari pikiran perasaan kita. Tapi yang pertama kali itu adalah apa nih, kata-kata kita nih kadang-kadang kalau misalnya terjadi sesuatu gawat nih, capek deh, sulit banget deh. Nah, sulit, pikiran ini merespon nih sulit, ke perasaan, sulit ini. Berarti ke depannya besok nih kita akan mendapatkan kesulitan lagi. Sesuatu yang gak enak terjadi, tapi kita bicara, wah keren gitu ya. Atau, ya Allah, Masya Allah, ajib nih. Wah, kayaknya aku dapat hadiah nih. Nah, kayak gitu ya, responnya positif. Tapi gak cuma kata-kata, pikiran dan perasaan itu kayak, iya ini dapat hadiah nih kayaknya nih gitu ya. Di uji ini pasti dapat hadiah nih gitu. Tapi feel yakin nih, wah seneng nih gitu, dapat hadiah nih pertandanya ya. Kita kedepannya akan dapat hadiah juga gitu ya. Sesuatu yang positif di balik masalah atau ujian kita hari ini. Oke, semoga dengan memperbaiki inner work kita, memperbaiki diri di dalam kita ya, itu akan menimbulkan realitas ya, kenyataan yang sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Dan kita tidaklah menjadi orang-orang yang merugi ya, karena sangka-sangka kita sendiri. Oke, untuk supaya meyakinkan gitu ya, coba apa yang mau kita capai dalam mungkin misalnya 6 bulan ke depan, mulai sekarang nih kita riyadhahnya gitu ya, memperbaiki inner work-nya gitu. Nah, coba diperbaiki, dipraktekin gitu ya, selama 6 bulan ke depan yang akan terjadi apa nih? Kalau kita udah berlatih ya sedemikian rupa ya, hingga kita terbiasa untuk bersyukur, menciptakan rasa qanaah ya, berkelimpahan gitu ya, ceria, bahagia gitu ya, kita akan mendapatkan kesehatan ya, kemudahan, keberlimpahan gitu di bulan-bulan berikutnya. Dan ini berproses ya teman-teman ya. Semoga kita semua istiqomah dan menjadi orang-orang yang beruntung akibat sangka kita atau dugaan kita atau prasangka baik kita tentunya kepada Allah. Oke, baik, itu aja dulu sharing Dev Doa kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dimudahkan Allah untuk terus memperbaiki diri dan mempraktekkan ilmu-ilmu bermanfaat ya yang Allah sudah berikan kepada kita. Semoga kita mudah dan istiqomah dalam prakteknya. Juga tentunya hasilnya bisa dirasakan ya, manfaatnya bisa untuk kita olah manfaatnya untuk kebahagiaan dan kebermanfaatan orang lain insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.